menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya kalau bisa di antara kalian kan ya itu sebesar hal yang penting ya, hal yang penting kita tegakkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ini tadi kita bacakan banyak ayat-ayat yang menyuruh ya, hendaklah sebagian kita amar ma'ruf nahi mungkar. Kaum mukminin satu sama lainnya harus menegakkan nahi mungkar. Sebaik-baik umat adalah yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk khair umatin, kita akan menjadi sebaik-baik umat manakala kita memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Makanya tuh hati-hati kita dengan kediaman kita sedikit pun nggak ada usaha untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Itu dikatakan kita gini mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Habib Muhammad bin Ali bin Husain ya. Itu beliau mengatakan innallaha khaba'a salasatan fi salasati asya. Sesungguhnya Allah menyembunyikan tiga perkara dalam tiga perkara. Itu diantaranya ya. Jadi Allah sembunyikan tuh. Pertama, khaba Allah Subhanahu wa taala itu menyembunyikan apa? Ridahu fi ta'atih, tentang keriduan dalam ketaatan kita. Fala'alla ridahu fi ta'atih. Barangkali ketika kita taat itu ada keriduan Allah. Maka fala tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan kita meremehkan suatu perbuatan yang baik walaupun kecil. Kita nyapu, ya ada dulu di tengah jalan kita singkirkan supaya orang nggak kena. Itu kan perbuatan sederhana, ya. Sejadahnya miring atau karpetnya tergulung, kita beresin, itu perbuatan ma'ruf. La takilana minal ma'ruf syai'an walau antal qoka biwajihin talik. Kata Rasulullah, jangan ente meremehkan suatu perbuatan baik sedikit pun. Sekalipun kata Rasulullah, ente ketemu orang dengan wajah berseri, senyum, bikin orang demen melihat ente. Sederhana begitu. Berapa sih mahal senyum? Ya, berapa sih lama senyum? Kita dengan wajah senyum, wajah intalik, itu suatu perbuatan ma'ruf. Dikatakan tuh fala'alla ridahu fi ta'ati. Barangkali di situ datang keridhaan Allah. Kita nyingkirin duri, ngatur, perkiraan, itu sederhana, tapi bisa jadi di situ datang ridhonya Allah. Wah, kadang-kadang kita pengen sholat malam bagus, kita pengen pergi haji bagus, kita pengen sedekah bagus. Tapi buat apa kalau kita lakukan? Sekedar mencari apa? Sanjungan, pujian, perhatian, kan? Tapi perbuatan yang sekecil. Barangkali di situ fala'alla ridahu fihi. Jangan, barangkali di situ datang keridhaan Allah pada ketaatan kita. Nih, kita nggak tahu tuh di mana letak ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara petikan Idul Latif tuh ada ucapan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kita baca 3 kali pagi. Lalu kita baca 3 kali sore. Itu dikatakan Rasulullah, kalau ente baca doa tadi pagi hari, ya, bahakun Allah an yurdiya bihi. Allah redoin semua kelakuan ente sampai sore. Kalau ente baca sore, bahakun Allah an yurdiya bihi. Allah redoin semua perbuatan ente, kehidupan ente dari sore sampai pagi lagi. Tuh ucapan sederhana, raditu billahi. Sebab yang kita cari pada hakikatnya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Ghazali, orang beribadah itu ada 3 tingkatan. Ada ibadahnya ini pedagang, ada ibadahnya ya kayak budak. Yang ketiga ibadahnya orang merdeka. Jadi ibadahnya pedagang siapa tuh? Ibadahnya yang kalau melakukan sesuatu pengen dapat pahala. Wah,
dibaca Quran pengen dapat ini, dia sholat jamaah pengen 27 kali lipat, itu gak apa-apa. Selama dia berharap apa? Reward ya dan panis takut pada Allah, itu masih boleh. Maka yang kedua, ibadah yang budak. Ibadah yang budak yaitu yang takut dihukum sama tuannya. Ya, takut di PHK, takut dipecut, takut dicambuk, takut dihukum. Ini ibadahnya budak. Wow, kita takut api neraka, kita takut disiksa, lidah kita takut digunting, muka kita takut begini. Itu ibadahnya budak. Ini yang paling hebat, ibadahnya yang mencari ridha Allah. Nggak pengen dapat reward, ya nggak pengen dapat pahala juga, nggak berpahala juga, nggak takut karena disiksa. Siapa? Ibadahnya orang yang hur merdeka, nggak tegas segala. Inilah yang ketiga ini, dia ibadah mencari ridho Allah Subhanahu. Itu ibadahnya para sahabat Rasul yang dikatakan dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu an. Tuh ya, karena dia telah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang ini sudah mencari ridhonya Allah. Tuh ya. Nih, kita nggak tahu di mana ketaatan yang kita lakukan, di situ ada ridhonya Allah. Di situ Allah senang sama kelakuan kita. Ya Allah, ya Allah, Allah, aku senang hambaku ini baca Quran tiap malam. Bisa jadi gitu. Aku senang dia hambaku ini bangun sebelum subuh dia bisa begitu. Ya, nah maka kita lakukan ketaatan. Jangan remehkan sekecil apapun ketaatan yang kalian lakukan. Ini yang pertama, Allah sembunyikan keridhaan dalam ketaatan kita. Kita nggak tahu dari mana. Yang kedua, Allah ya khaba'a sakhotahu fi masyati. Allah sembunyikan murkanya dalam maksiat kalian. Fala tahkiran, jangan syai'an, jangan engkau meremehkan perbuatan maksiat sekecil apapun. Fala alla sakhotahu fi. Barangkali ketika engkau melakukan kemaksiatan, Allah marah, Allah murka, Allah kedemen. Jadi jangan meremehkan perbuatan maksiat. Saya mah orang alih taat, tahajud, iya bangun malam ya baca. Ya kalau sedikit bohong, kalau sedikit-dikit nipu nggak apa-apa. Jangan, ya jangan. Nggak dikatakan tuh, ittaqil maharim takun a'badan nas. Jadilah engkau hamba Allah yang perbuatan haram, perbuatan yang nggak boleh. Engkau jadi orang yang a'badan nas. Jadi orang akbad yang paling jadi tekun dengan ibadah. Jangan kita taat musuh banyak, ketaatannya banyak, tapi kemaksiatan kadang-kadang kita lakukan. Itu orang mukmin, aneh kata dia melakukan suatu maksiat sekecil apapun, itu kayak batu yang menimpa wajahnya, berat banget benar gua. Padahal maksiat kecil. Ya, itu orang mukmin tuh. Tapi orang munafik, ketika dia melakukan maksiat, itu kayak mengusir laler yang nempel di wajah, gampang deh. Ayo Pak, kita akan merasakan nikmatnya jadi orang ahli ibadah kalau kita ini menjauhkan perbuatan maksiat. Itu dikatakan tuh jangan sampai kita ini melakukan maksiat nanti akan hilang, yaitu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ya, itu dikasih sehat, dikasih rezeki, dikasih kemudahan, tapi jangan coba-coba buat maksiat. Bisa jadi itu akan mengikis ya kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantaranya. Kemudian yang ketiga yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ya. Wa khaba'a, ini awliya'ahu fi khalqihi. Fala'allahu al-wali. Yang ketiga Allah sembunyikan yaitu kekasihnya di antara makhluknya. Ya. Fala tahqirana ahadan. Jangan kita meremehkan seseorang. Jangan kita mencela seseorang. Jangan-jangan dia wali. Ya. Kita kadang-kadang lihat pemulung, lihat orang-orang yang
pakaian cabang-cabang kita hina, kita jelekan, bisa jadi Allah lagi mengutus kekasihnya dalam bentuk seperti ini. Tuh ya. Jadi jangan merasa diri kita pakaiannya bagus, diri kita itu yang punya posisi yang tinggi kita remehkan, jangan. Bisa jadi orang yang kita remehkan itu ternyata waliyun min auliyaillah. Maka itu para aulia ada ya wali-wali yang mastur, yang enggak diketahui ya. Tahu kelihatan orang biasa, padahal mereka adalah orang-orang yang dikasih oleh Allah. Nah, jadi intinya kita menegakkan amar ma'ruf, al-hubbu lillah wal bughdu lillah. Kita cinta kepada Allah dan kita pun tidak menyukai suatu perbuatan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga di antara ayat-ayat tentang amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisani, fa in lam yastati' fa bi qalbi, wa dzalika ad'aful iman." Wa qala alaihi salatu wasalam, "Ayyuhan nas, muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar qabla an tad'u fala yustajabu lakum wa qabla an tastaghfiru fala yughfaru lakum. Innal amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar la yadfa'u rizqan wa la yuqarribu ajalan wa innal ahbara minal yahud war rahban minan nasara lamma taraku al amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar la'anahumullah ala lisani anbiya'ihim thumma umumu bil bala." Wa qala alaihi salatu wassalam, "Abdul jihad kalimatu haqqin inna sultanin jair." Wa su'ila salawatullah alaihi wasallam an khairin nas wa qala atqahum li rabbi wa awsaluhum lirrahim wa amuruhum bil ma'rufi wa anhahum 'anil munkar. Wa balaghana annallaha ta'ala azaba qaryatan fiha 18 alfan amaluhum ya ka'amalil anbiya ghairu annahum kanu la yaghdabuna lillah. Nah, itu diantara hadis-hadis Rasulullah tentang amar ma'ruf nahi munkar, diantaranya ya. Jadi ketika kita melihat suatu kemungkaran, sebab memang lebih sulit mencegah kemungkaran daripada amar ma'ruf. Ya, makanya dulu tuh ada FPI Pramila Islam Rizik beserta teman-teman itu menegakkan nahi munkar. Kalau amar ma'ruf ya di masjid, pidato, acara maulid, acara pengajian itu amar ma'ruf. Ya, dengan lidah kita. Yang susah ada kemungkaran itu kita cegah. Nah, sebentar kemungkaran itu dilindungi, kemungkaran itu sudah merajalela, kemungkaran itu sesuatu yang mengasihkan, bahkan satu kampung itu melakukan kemungkaran. Bisa nggak kita untuk mencegah kemungkaran? Tuh dikatakan man ra'a minkum munkaron. Nah, kalau ma'ruf mah orang sholat, orang ngaji, orang ibadah, alhamdulillah. Ini ada orang judi, ya, orang berbuat maksiat, kita tahu atas korupsi. Ini Rasulullah ngajarin ente wajib ada upaya untuk merubah kemungkaran tersebut. Itu dikatakan tahapan pertama kata Rasulullah, fal yughayyirhu biyadi. Ente rubah dengan tindakan. Ini bisa kita lakukan kalau kita atasan, kalau kita mungkin aparat, ataupun posisi kita yang punya kedudukan. Wah, ini karyawan kita pada nggak sembahyang nih. Yuk kita bikin aturan. Pokoknya di perusahaan ini jam sekian semuanya harus salat jemaah. Tuh ya, jangan sampai mereka berbuat meninggalkan sholat. Itu kemungkaran. Nah, kita punya kekuasaan berubah dengan bikin aturan, dengan tindakan, ya kita aja mereka begitu. Nah, kata Rasulullah, kalau kita nggak bisa dengan ucapan, kita khawatir akan terjadi perdebatan,
kita khawatir ucapan kita akan dibalikin ya, dengan ucapan yang lebih keras lagi. Itu dengan apa? Dengan lisan kita, baru terakhir dengan hati kita. Minimal kita, ya Allah, saya ngelihat dia ini kemungkaran, cuman saya mau ngomong, bertindak dengan tindakan, dengan sikap takut. Mau ngomong ngeri juga, cuman saya nggak senang apa perbuatan dia. Nah, itulah dikatakan adaful iman. Selama-lama upaya kita, selama-lama hati kita, selama-lama iman kita. Artinya jangan sampai ada orang judi, ada orang berbuat ini, berbuat itu, kita diem aja. Minimal 3 tahapan tadi. Pertama, kalau kita punya kekuasaan wilayah, kita robah dengan sikap, tindakan. Nggak bisa juga dengan ucapan, nggak bisa juga kita mengingkari perbuatan itu. Jangan di masyarakat kita ada perbuatan yang nggak sesuai, yang mungkar, kita masa bodoh, biarin aja, dia sama dia, kita sama kita. Sementara tiap hari kita ngelihat nih orang ini main judi, tiap hari kita lihat orang ini berbuat sesuatu yang jelek, kita diam aja, jangan sampai gitu. Ya, maka kata Rasulullah itu muru an-nasa bil ma'ruf wanhau 'anil munkar qabla an tad'u fala yustajabu lakum. Jadi perintahkan manusia untuk berbuat ma'ruf yang baik dan cegah mereka jangan sampai mereka melakukan kemungkaran. Tuh, sebelum doa kalian gak dijawab Allah. Maka bisa jadi kita baca ini, baca roti, baca segala macam, kok begini-begini aja, kok nggak dijabah? Karena ada di sekeliling masjid kita atau ada di sekeliling rumah kita yang berbuat kemungkaran, kita tahu, kita diemin. Ya, tindakan nggak ada upaya, omongan juga nggak ada upaya, bahkan di hati juga masa bodoh. Ini doa ente, sehebat apapun bisa jadi itu tidak dijabah oleh Allah. Qabla an tad'u fala yustajabu lakum wa qabla an tastaghfiru fala yughfaru lahum. Coba, bisa jadi kediaman kita, diam kita ketika melihat kemungkaran, itu bisa jadi menyebabkan doa yang dijabah, dan istighfar kita, permintaan ampun kita enggak diampuni oleh Allah karena kita mendiamkan kemungkaran. Paling 3 ya, kita kalau melihat kemungkaran di anak-anak kita, keluarga kita, bini kita, kita cegah. Itu termasuk tuh kalau melihat anak kita, bini kita nggak keluar rumah, sementara dia balik, kita diam aja. Ya, kita nggak ada upaya untuk mencegah. Padahal dia kemana-mana membuka auratnya, nggak pakai hijab, itu kemungkaran. Itu diam aja. Itu Rasulullah mengatakan laki-laki yang nggak ada rasa cemburu, yang nggak ada rasa perhatian kepada keluarganya yang perempuan, itu dikatakan dayus. Laki-laki yang nggak ada rasa cemburu, nggak ada rasa kesel, kecewa, ngelihat keluarganya yang melakukan kemungkaran. Termasuk tuh anak bininya keluar buka aurat, bersalam-salaman dan sana-sana, diam aja. Ini dikatakan dayus. Itu dayus tuh mencium surganya Allah aja nggak kecium, apalagi masuknya. Ya, perempuan yang nggak ada rasa kesel, rasa marah, ngelihat ya wanita-wanitanya buka aurat, melakukan kemungkaran, diam aja, dayus. Tuh, ya, hati-hati. Ya. Tuh dikatakan innal amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar la yadfa'u rizqan wa la yuqarribu ajalan wa innal ahbara minal yahud war rahban min nasara lama taraku bil amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar la'anahumullahu ala lisani ambihim tsumma ummu al bala. Itu dikatakan amar ma'ruf nahi munkar itu tidak bisa menolak rezeki, tidak mendekati ajal. Hati-hati kalau kita ngomong itu, ya. Dan sesungguhnya, dulu di kalangan ahbar warahban, pendeta-pendeta dan rahib-rahibnya kaum Yahudi, ya, namanya Majusi dan Nasrani,
itu mereka mendapatkan kutukan ala lisannya Daud wa Isa ibni Maryam. Mereka baik dikutuk tuh. Ya, bahkan ada yang jadi punya kuno kirodatan khosiin. Ada yang jadi monyet. Jadi bisa jadi kalau sejarahnya asal muasal manusia dari petekan terus dari manusia purba yang termonyet nggak ada. Bahkan bisa terjadi yang sekarang monyet jangan-jangan dulunya manusia. Bukan kebalik, yang dulunya monyet jadi manusia, enggak ada begitu. Ya, makanya teorinya Darwin itu nggak sesuai dengan Islam. Manusia itu laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Tapi bisa jadi itu monyet ya, dulu zamannya Nabi Musa itu Allah kutuk kaumnya jadi monyet. Yang zaman Nabi Isa ada yang dikutuk jadi apa? Khonazir, jadi babi. Karena mereka apa? Diam aja ketika sudah merajalela itu kemungkaran di antara mereka tidak sedikit pun melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kanu la yatanahuna am mungkarin fa'al. Dia diamin aja. Akhirnya Allah kutuk melalui lisan Nabi Musa dan lisan Nabi Isa. Jadi umat-umat terdahulu Pak, itu umat Nabi Musa dan Nabi Isa, kalau mereka melakukan kemaksiatan langsung kontan. Dan para nabinya ngutuk langsung jadi punya teh, jadi. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayang sama umatnya. Cinta sama umatnya. Ya, waktu itu ketika di Taif Rasulullah lempari batu, lempari kotoran, disakitin. Itu Jibril nggak tahan ngeliat Rasulullah. Ini kalau perlu Jabal Qulbas saya balikin biar nimpain umat tuh. Kata Rasulullah, jangan Jibril. Sekarang mereka menyakiti ini. Ya aku berharap mereka dapat hidayah, dapat petunjuk. Kalau sekarang mereka bapak-bapaknya nggak mau taat, nggak mau gitu, bisa jadi nanti anak dan cucunya pada ikut. Rasulullah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu baik banget Rasulullah. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku ini karena mereka melakukan seperti ini sama aku. Kata Rasulullah, mereka nggak tahu, mereka bodoh. Lihat, sabar Rasulullah. Kata itu di antara ucapan dia, mengucap Allah maghfir umat sayyidina Muhammad. Allah marham umat Sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummati Sayyidina. Masya Allah, itu baca. Kemudian dikatakan tuh kalau kita antara adzan subuh ke qomat kita baca doa ini, ya, itu insya Allah kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, kita doain tuh. Ya. Rasulullah tuh nggak minta apa-apa dari kita. Ya makanya kita jangan suka ngotak-ngatik nasab Rasulullah. Jangan ngotak-ngatik keturunan Rasulullah. Ya, keturunan ente aja, bapak ente siapa? Bapaknya bapak ente siapa? Bapaknya bapak ente siapa? Kita udah bingung. Kita ngotak-ngatik daripada nasab, ya, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah nyuruh, bukan Rasulullah mau. Qul la as'alukum ajran illal mawaddata fil qurba. Kata Allah, ini Allah bilang, ya Muhammad bilangin umatmu bahwa engkau ya dakwah sana kemari sampai lempar kotoran, sampai diusir dari Taif, enggak minta apa-apa. Ya, bilangin sama umatmu ya illal mawaddata fil qurba. Tolong cintain, sayangin, ya, kasihin umatku, itu permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jangan ikut-ikutan ngotak nanti nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasab kita aja belum tentu jelas, ngapain kita ngotak-ngatik? Nah, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata guru saya, ya kalau lihat bagaimana ya keluarga Rasulullah, kita tutup maka dah. Jangan suka ngotak-ngatik. Mana amiyah fataha, mana fataha amiyah katanya. Kalau ente jalalatan pengen ngorak-ngarik tentang keturunan Rasulullah, ente bakal dibutain mata hati ente. Tapi kalau ente nggak buat istilahnya tutup mata,
tentang keturunan Rasulullah atau kali insya Allah ente bakal dibukain mata ente tuh ya. Ini kita malu sama dzurriyyatnya, kita malu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu ya. Jadi kalau umat-umat terdahulu tuh Nabi Musa, kaum Nabi Isa langsung ya ala lisani Daud wa Isa bin Maryam langsung kontan ya. Kontan mereka dikutuk yang jadi monyet, yang jadi babi. Tapi enggak dilakukan hal itu kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya kita wajib tetap kata Rasulullah, ya, kamu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan dikatakan jihad yang paling afdal adalah engkau berkata yang hak kepada sultan jair, kepada pemimpin penguasa yang zalim. Atau sesuatu yang benar, ya. Sesuatu ente bilanglah kepada ya, walaupun pahit banget, bisa jadi ente di PHK, bisa jadi ente diusir, bisa jadi ente dikeluarkan, tapi ini perkataan benar, ngomong. Tuh, ini jihad yang paling afdal. Nah, Rasulullah SAW juga mengatakan di sini, ketika Rasulullah ditanya, siapa yang paling takwa kepada Tuhannya? Siapa yang paling kuat tali silaturahimnya? Siapa yang paling amar ma'ruf nahi mungkar dan orang yang amar ma'ruf nahi mungkar? Ini yang paling takwa. Ini yang paling kuat menyambung silaturahim. Bahkan dikatakan di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pernah mengazab, menyiksa satu kampung, satu Korea. Ya, padahal satu kampung ini katanya itu ada 18.000 orang yang amal mereka perbuatannya kayak para nabi. Tapi diazab, disiksa oleh Allah. Kenapa? Karena mereka la yaghdabuna lillah. Mereka tidak marah untuk Allah Subhanahu. Jadi ketika ada perbuatan mungkar, perbuatan yang maksiat, diam aja, enggak ada rasa keselnya, enggak ada rasa marahnya. Satu kampung 18.000 orang walaupun perbuatan mereka kayak nabi diazab, dihukum oleh Allah. Ya, inilah pentingnya kita amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya tadi katakan al-hubbu fillah wal bughdu billah. Cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Jadi kalau lihat sekeliling kita melakukan kemungkaran, kita kebencian kita bukan pada orangnya, pada apa ya? Perbuatan dia yang melanggar. Sekurang-kurangnya apa? Anak kita, bini kita. Jangan sampai satupun mereka melakukan perbuatanmu. Ini yang Allah suruh. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, hai orang-orang beriman, jaga diri ente dan jaga keluarga ente. Jangan sampai di antara mereka masuk ke dalam api neraka. Ini diri kita, ya, dan anak-anak keluarga kita, ya. Termasuk tadi yang saya katakan, keluar rumah lihat untuk orang enggak. Jangan sampai tuh anak bini kita keluar rumah kita diemin, padahal kita tukang ngaji, rajin jamaah, rajin bangun malam. Itu doa kita katanya enggak diijabah oleh Allah. Istighfar kita juga enggak bakal dapat ampunan Allah. Kalau kita diem aja lihat suatu kemungkaran, kan buka aurat tuh mungkar, ya. Nah, salaman bukan laki ini juga kemungkaran. Kita cegah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti dalam pertemuan berikutnya kita membahas tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Faqad tabayyana wattaduha annal amra bil ma'ruf wa nahyi anil munkar la rukhsata li ahadin. Wallahu a'lam bishawab.